타락한 마인드를 깨버려 하늘 위로 문을 또 두드려 약점만 오는 세상 따윈 뒤집어 소년의 cry 거만에 젖은 날개 네가 선택한 하늘은 fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Walaupun kita tahu sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kembali saya hadir untuk mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kemampuan Komunikasi dan Representasi Siswa. Matematika adalah bahasa dari serangkaian makna yang ingin disampaikan. Menurut Fatoni, matematika dipandang sebagai bahasa karena dalam matematika terdapat simbol atau lambang dan juga sebuah kata. Kegiatan belajar mengajar pendidikan matematika sebaiknya tidak disamakan dengan cabang ilmu yang lain, karena kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nyatanya, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, yaitu hasil yang memuaskan atau hasil yang baik. Ada begitu banyak faktor yang mengakibatkan hasil belajar siswa itu rendah. Nah, salah satunya adalah dari karakter siswanya yang kurang memiliki gairah dalam belajar matematika. Selain itu, kegiatan pembelajaran di sekolah biasanya cenderung menekankan pada informasi faktual, yakni di mana guru hanya menjelaskan sebuah definisi, kemudian dilanjutkan dengan contohnya saja. Perbaikan hasil pembelajaran matematika perlu dilakukan melalui perbaikan kondisi yang mendukung, seperti peningkatan kecerdasan kemampuan peserta didik, perubahan sikap siswa terhadap matematika, serta kemampuan dan kemauan guru dalam mengubah paradigma pendidikan. Tujuan pembelajaran matematika perlu dikuasai oleh guru agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Sya'ban, tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran matematika yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, kemudian yang kedua, kemampuan berargumentasi atau reasoning, kemudian yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi, yang keempat, kemampuan membuat koneksi atau connection, dan yang terakhir, kemampuan representasi. Maka dari itu, hendaknya kita selaku pendidik harus memahami bagaimana kemampuan siswa dan juga representasi siswa agar tujuan yang ingin dicapai di sekolah terhadap pembelajaran matematika dapat dituju dengan sesuai. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung atau lisan, ataupun tidak langsung melalui suatu media. Menurut Abdul Haq, dalam Ansori 2009, menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan melalui saluran tertentu dan untuk tujuan tertentu. Kemudian menurut Grenes dan Schulman dalam Ansori tahun 2009 mengatakan bahwa komunikasi matematik merupakan kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematik. Kemudian komunikasi adalah modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematik. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi merupakan suatu wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, berbagi pikiran dan penemuan, kemudian curah pendapat, menilai dan mempertajam ide. RCTM dalam Ansori tahun 2009 juga mengatakan bahwa matematika sebagai alat komunikasi merupakan pengembangan bahasa dan simbol untuk mengomunikasikan ide matematik, sehingga siswa dapat mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran mereka tentang matematik dan hubungannya. Kemudian siswa dapat merumuskan definisi matematik dan membuat generalisasi yang diperoleh melalui investigasi atau penemuan. Selanjutnya, siswa dapat mengungkapkan ide matematik secara lisan dan tulisan. Kemudian siswa dapat membaca wacana matematika dengan pemahaman.
kemudian menjelaskan dan menajukan serta memperluas pertanyaan terhadap matematika yang telah dipelajarinya, dan yang terakhir, siswa dapat menghargai keindahan dan kekuatan notasi matematika serta peranan dalam mengembangkan ide atau gagasan matematik. Sedangkan menurut Sumarno tahun 2003, komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa di mana siswa dapat menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam suatu idea matematika. Kemudian, siswa dapat menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Kemudian, siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Kemudian siswa dapat mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Selanjutnya, siswa dapat membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Kemudian, siswa dapat membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajarinya. Jadi kesimpulannya, komunikasi dalam matematika adalah kemampuan siswa membaca wacana matematika dengan pemahaman, mampu mengembangkan bahasa dan simbol matematika, sehingga dapat mengomunikasikan secara lisan dan tulisan, mampu menggambarkan secara visual dan merefleksikan gambar atau diagram ke dalam ide matematika, mampu merumuskan dan mampu memecahkan masalah melalui penemuan. Secara umum, matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencakup keterampilan atau kemampuan menulis, membaca, discussing and assessing, dan wacana atau discourse. Tanpa komunikasi dalam matematika, kita akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa dalam melakukan proses dan aplikasi matematika. Selanjutnya adalah indikator adanya komunikasi matematis. Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya komunikasi yang diungkapkan oleh tim PPPG Matematika dalam Romadina tahun 2007, yaitu yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan atau conjectures. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Selanjutnya, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Selanjutnya, menarik kesimpulan dari pernyataan, kemudian memeriksa kesahihan suatu argumen, dan yang terakhir, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Membangun komunikasi matematika, menurut National Center Teaching Mathematics atau NCTM, komunikasi matematis memberikan manfaat bagi siswa yang berupa: yang pertama, memodelkan situasi dengan lisan, tertulis, gambar, grafik, dan secara aljabar. Kemudian yang kedua, merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan-gagasan matematika dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematika, termasuk peranan definisi-definisi dalam matematika. Yang keempat, menggunakan keterampilan membaca, mendengar, dan menulis untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika. Yang kelima, mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dan alasan yang meyakinkan. Dan yang terakhir, memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam pengembangan gagasan matematika. Selanjutnya, karakteristik komunikasi matematis. Menurut Barudi Putri tahun 2006, terdapat 5 aspek yang termasuk ke dalam kemampuan komunikasi. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, representasi, kemudian yang kedua adalah mendengar atau listening, yang ketiga membaca atau reading, yang keempat adalah diskusi, dan yang kelima adalah tentang menulis. Kemudian ada langkah-langkah dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Nah, aktivitas guru yang dapat kembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dan melihat dengan penuh perhatian ide-ide siswa. Yang kedua, menyelidiki pertanyaan dan tugas-tugas yang diberikan, menarik hati dan menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, meminta siswa untuk merespon dan menilai ide mereka secara lisan dan tertulis. Kemudian yang keempat, menilai kedalaman pemahaman atau ide yang dikemukakan siswa dalam suatu diskusi. Yang kelima, memutuskan kapan dan bagaimana untuk menyajikan notasi matematika dalam bahasa matematika pada siswa.
Dan yang terakhir, memonitor partisipasi siswa dalam diskusi, memutuskan kapan dan bagaimana untuk memotivasi masing-masing siswa untuk berpartisipasi. Nah, coba kita lihat pada langkah ketiga dan keempat. Nah, di sana kita coba bina ingatan dan beri bintang pada siswa agar siswa mampu bersemangat mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Ada jenis-jenis alat pengumpulan data kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, ada tes komunikasi matematika. Nah, tes komunikasi matematika ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, kemudian ketuntasan belajar individual siswa. Yang ketiga, presentasi ketuntasan belajar klasikal. Nah, selain itu, tes komunikasi matematika juga bertujuan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran matematika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran. Kemudian, jenis yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar pengamatan tertutup. Nah, kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Nah, itu menurut Kusnandar tahun 2008 dalam bukunya halaman 143. Observasi terhadap aktivitas meliputi guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi siswa, membangkitkan pengetahuan awal siswa, selanjutnya meminta siswa memahami lembar aktivitas siswa, meminta masing-masing siswa mengerjakan lembar aktivitas siswa, kemudian membentuk kelompok belajar, menjelaskan kerja dan tanggung jawab kelompok, membimbing kelompok, meminta kelompok menyiapkan laporan hasil kerja, selanjutnya meminta kelompok melaporkan hasil kerjanya, kemudian membantu kelancaran diskusi, merespon kegiatan diskusi, dan yang terakhir melakukan evaluasi secara individual. Selain itu, kita juga bisa memberikan sebuah penghargaan terhadap siswa. Nah, dalam pengamatan ini terhadap aktivitas siswa dilihat dari 3 aspek. Nah, yang pertama, proses perencanaan pembelajaran, yang kedua dari proses pembelajaran, dan yang terakhir kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, jenis alat untuk melihat kemampuan komunikasi matematika adalah angket persepsi siswa. Nah, yang angket persepsi siswa ini digunakan untuk mengukur kesan, penilaian, dan pendapat siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, persepsi siswa ini pada proses pembelajaran dilihat dari diri siswa berupa memotivasi dan kebutuhan, minat, harapan, serta pengalaman masa lalu. Dari luar diri siswa, bisa kita lihat dari cara guru mengajar, penggunaan lembar aktivitas siswa, dan pendekatan pembelajaran serta suasana belajar. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini sebagai salah satu instrumen atau alat pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi sebagai data tambahan atau pelengkap hasil observasi yang biasanya berkaitan dengan sikap, pendapat, atau wawasan. Kembali menurut Kusnandar tahun 2008 halaman 157. Nah, wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data tentang pemahaman siswa pada materi pelajaran yang disampaikan dan persepsi siswa pada proses pembelajaran. Yang terakhir, ada dokumen. Nah, dokumen pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan tambahan serta informasi lainnya yang mendukung, baik dalam bentuk tulisan maupun visual. Dokumen seperti foto juga digunakan untuk memperlihatkan suasana latar selama kegiatan penelitian berlangsung. Kemampuan representasi matematis siswa. Menurut NCTM, dalam Teacher Professional Development and Classroom Research Across the Curriculum, representasi membantu menggambarkan, menjelaskan, atau memperluas ide matematika dengan berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Nah, representasi ini meliputi simbol, persamaan, kata-kata, gambar, tabel, grafik, objek manipulatif, dan tindakan, serta mental cara internal berpikir tentang ide matematika. Nah, kemampuan representasi matematik adalah kemampuan siswa untuk mengemukakan ide matematika dalam suatu konfigurasi yang dapat menyajikan sesuatu hal dalam suatu cara tertentu. Nah, itu menurut Irwadi tahun 2012.
Kalatil dan Sherin dalam Kartini tahun 2009 menyatakan bahwa segala sesuatu yang dibuat siswa untuk mengeksternalisasikan dan memperlihatkan kerjanya disebut representasi. Nah, sedangkan Jones dan Knut dalam Fadilah tahun 2008 menyebutkan bahwa representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat dipresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah disebutkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa representasi adalah ungkapan-ungkapan dari bahasa matematika yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya. Langkah-langkah representasi matematis siswa berdasarkan dari bentuk-bentuk operasionalnya. Nah, langkah-langkah di sini yang pertama adalah dari representasi visual. Nah, di sana terdapat dua jenis, yaitu diagram, tabel atau grafik, dan juga gambar. Nah, dalam diagram, tabel, dan grafik, langkah pertama yang dapat siswa lakukan adalah menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel, kemudian menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, berdasarkan representasi gambar, maka yang dapat dilakukan adalah membuat gambar pola-pola geometri. Kemudian yang kedua, membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasinya dengan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua ada representasi persamaan atau ekspresi matematis. Nah, bentuk-bentuk operasional atau langkah yang dapat dilakukannya adalah membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Nah, kemudian membuat konjektur dari suatu pola bilangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi menulis atau ekspresi matematis. Nah, yang ketiga ada kata-kata atau teks tertulis. Nah, ini adalah representasi berupa kata-kata atau teks tertulis. Bentuk operasional yang dapat dilakukan sebagai langkah-langkahnya adalah yang pertama, membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan, kemudian menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Yang ketiga, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan suatu kata-kata. Yang keempat, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. Dan yang terakhir, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Representasi siswa ini memiliki manfaat dan peranan yang sangat penting. Nah, yang pertama, representasi digunakan secara luas dalam bidang kajian matematika karena representasi dapat membantu guru dan siswa untuk mengembangkan, berbagi, dan menyajikan situasi masalah nyata ke dalam bahasa matematis. Nah, manfaat representasi bagi guru sendiri diantaranya yang pertama, pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan suatu konteks yang kaya untuk pembelajaran guru, kemudian dapat meningkatkan pemahaman siswa, menjadikan representasi sebagai alat konseptual, selanjutnya mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi matematik dengan koneksi sebagai alat pemecahan masalah, kemudian mampu menghindarkan atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi. Dan yang terakhir, untuk itu guru perlu mengembangkan dan melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan representasinya dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Karena apabila kemampuan representasi siswa itu baik, maka diharapkan siswa juga memiliki kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi matematis, dan koneksi matematis yang baik pula, yang tentunya akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, ada contoh dari penerapan kemampuan representasi matematika siswa. Nah, materi pokok yang diambil adalah tentang statistika untuk kelas 7 semester 2 atau kelas 2 SMP. Kemudian kompetensi dasarnya adalah dari 3.5, yaitu memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Kemudian 4.8, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Nah, indikator yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan juga grafik. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah
Berdasarkan suatu survei oleh lembaga penelitian, diketahui bahwa populasi hewan A berkurang menjadi setengahnya setiap tahun. Nah, dapat diperkirakan pada tahun 2050 populasinya tinggal 1 juta ekor. Nah, yang menjadi masalah adalah tentukan jumlah populasi hewan setiap 10 tahun sekali dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Masalah tadi kita dapat menggunakan representasi teks atau tes tulis gitu. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan keterangan yang diketahui. Nah, yang diketahuinya adalah jumlah populasi hewan A tahun 2050 adalah 1 juta ekor. Kemudian, jumlah populasi hewan A akan berkurang setengahnya setiap 10 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah populasi hewan setiap 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Nah, untuk jawabannya kita misalkan dulu A adalah jumlah populasi hewan pada tahun 2000, maka dari keterangan tersebut kita dapat tuliskan menjadi tahun 2000 jumlah populasi hewan A adalah A. Nah, tahun 2010 jumlah populasi akan berkurang setengah dari populasi tahun 2000. Nah, tahun 2020 populasi berkurang setengah dari populasi tahun 2010 dan seterusnya sampai tahun 2050 populasi hewan A akan berkurang setengah dari populasi tahun 2040. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan tabel di mana tabel tersebut menunjukkan adanya tahun, pola perkalian, jumlah populasi per juta dari hewan A. Nah, di sini kita substitusikan terlebih dahulu di mana populasi jumlah dari hewan A pada tahun 2050 adalah 1 juta ekor. Nah, karena setiap 10 tahunnya akan berkurang setengahnya, maka dari tahun 2050 mundur ke belakang sampai tahun 2000 kita akan kalikan menjadi 2 gitu, atau dikali dengan 2 sehingga didapatkan sesuai dengan yang ada di tabel di samping, di mana tahun 2050 adalah 1 juta ekor, kemudian jumlah populasi tahun 2040 adalah 2 juta ekor, tahun 2030 4 juta ekor, tahun 2028 ekor, tahun 2010 16 ekor, dan tahun 2000 adalah 32 ekor. Nah, jadi jumlah populasi hewan A yang sesuai pada penyelesaian berdasarkan tabel di atas adalah dari tahun ke tahunnya adalah 32 ekor, 16 ekor, 8 ekor, 4 ekor, 2 ekor, dan pada akhirnya untuk tahun 2050 ada 1 juta ekor saja. Alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan mengenai komunikasi matematis dan representasi matematis siswa telah dilaksanakan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Di sini saya masih belajar dan mohon saran dan kritik dimasukkan di dalam kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네 편은 이미 날 보는 저도